YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Rajab 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat, yang tentu harapan kita semua adalah semoga salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara ungkapan syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya adalah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Kita memasuki bulan Rajab ini merupakan salah satu karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dekat kita dengan satu bulan yang amat sangat mulia. Hanya bulan tersebutlah di mana Allah jadikan sebagai fasilitas pengampunan dosa untuk diri kita. Hanya lewat bulan itulah maka kita akan mendapatkan satu malam yang lebih baik nilainya dibandingkan 1000 bulan. Allahu Akbar. Tidak lain bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan, serta fadail atau keutamaan-keutamaan lainnya yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan. Makanya tentu kita sangat bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan sebagaimana ungkapan para salaf terdahulu di kalangan para sahabat, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau menjelaskan bagaimana doa atau munajat yang disampaikan oleh para sahabat yang mereka sudah sampaikan kepada Allah tidak hanya sebatas menjelang 2 bulan sebagaimana yang kita sedang hadapi, tidak. Mereka 6 bulan atau setengah tahun sebelum Ramadan tiba sudah merengek-rengek kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan diriku ya Allah agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, tatkala Allah memperkenankan diri kita ketemu Ramadan, hari-harinya kita jalani sampai Ramadan selesai, harapannya adalah semua ibadah, amal saleh, ketaatan yang sudah ditunjukkan semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sangat patut untuk kita amalkan. Ustaz, Anda nggak hafal doa tersebut? Silakan dengan bahasa yang kita fahami. Yang intinya konten dari doa yang kita sampaikan kepada Allah agar kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Yang sebagian ulama mengatakan sekiranya
Orang-orang yang sekarang berada di alam kubur diperkenankan oleh Allah untuk kembali ke dunia walaupun sejenak. Apa di antara harapan mereka? Para ulama sebagian mengatakan liqa'u Ramadan. Mereka sangat berharap bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Padahal itu sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang sudah meninggal maka tidak akan pernah mungkin lagi dia balik ke alam dunia. Sedangkan kita masih bisa menikmati alam di alam dunia ini, kita masih bisa menikmati bagaimana udara segar di alam dunia ini serta berbagai macam fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karenanya pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan nikmat Allah yang mana yang gak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Siapapun makhluk Allah, sejago apapun dia di dalam mengkalkulasikan hal-hal yang bisa dia hitung. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hitung adalah pemberian nikmat Allah kepada kita. Yang seperti apa pertanyaannya? Sebagian mufassirin mengatakan nikmat Allah yang gak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Atau siapapun makhluk Allah menghitungnya. Adalah nikmat yang ia berikan kepada kita semua. Di saat sebenarnya kita gak minta kepada Allah. Allahu Akbar. Ini bisa kita buktikan jemaah. Adakah di antara yang semalam sebelum tidur termasuk diri anak gak melakukan hal itu? Sebelum kita tidur kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Meminta kepada Allah dengan permintaan yang sebegitu detail. Ya Allah, jadikan esok hari Jumat di tanggal 12 Rajab atau 3 Februari keadaan diriku masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki, jantung ini masih bisa berdetak ya Allah, paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, otot-otot bekerja atau berfungsi, persendian, organ pencernaan dan semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Adakah di antara kita yang minta kepada Allah dengan permohonan yang sedetail itu? Tidak ada jemaah. Hadirnya kita di masjid yang kita cintai, Masjid As-Sakinah, ini pembuktian dari Allah. Semua yang kita nggak minta, Allah berikan di saat kita diberikan nikmat sehat. Hadir kita di masjid yang kita cintai. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Agar kita bisa sukses di Ramadan, maka persiapannya dari sekarang. Jangan kemudian ketika dia angkat satu tema tentang persiapan Ramadan atau yang berkaitan dengan Ramadan kita menganggap Ustaz masih jauh nih Ustaz. Tidak. Tadi sudah tergambar sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah mempersiapkan dari sisi batin. Bagaimana mereka tunjukkan kepada Allah hirs, semangat, keinginan kuat untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan. Begitu juga contoh dari para salaf terdahulu. Al-Imam Al-Munawi di antaranya. Beliau tuh kalau 1 bulan menjelang Ramadan, beliau hentikan semua aktivitas dunia. Kalau beliau seorang pengusaha, berarti beliau libur dulu. 1 bulan sebelum Ramadan sudah libur. Bukan di Ramadannya saja. Tentu di Ramadannya lebih-lebih ya. Sebelum Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan, libur jemaah. Kita tentu gak bisa yang seperti itu. Karena kita terikat dengan satu ikatan perjanjian, bekerja dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab. Cuma paling tidak memang mesti ada persiapan agar kita nggak gagal di Ramadan. Karena ternyata banyak orang-orang yang gagal di Ramadan. Sampai-sampai Nabi mengatakan raghima anfu rajulin, betapa celaka seorang hamba man adraka Ramadan, yang ketika dia diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan, hari-hari Ramadan dia nikmati sampai Ramadan selesai berganti Syawal. Falam yughfar dzunubah ay kama qala. Akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri-ciri orang yang gagal di Ramadan. Orang-orang yang gagal di Ramadan seperti itu. Di antara bentuk gambaran orang-orang yang gagal di Ramadan juga tergambarkan di saat cara ibadah mereka hanya mengikuti euforia di pekan-pekan awal. Mereka enggak istiqamah. Padahal nilai ibadah seseorang begitu berbobot di sisi Allah. Di antara penentunya adalah adanya nilai istiqamah. Makanya para ulama membuat satu kaidah. Karamah terbesar pada diri seseorang adalah luzumul istiqamah. Jika dia bisa menetapi satu perbuatan baik, amal saleh, ibadat dengan cara yang kontinu. Nggak ikut-ikutan. Fenomena yang sering kita lihat. Na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Jikalau terjadi, semoga momen Ramadan
yang udah gak lama lagi mudah-mudahan Allah pertemukan dengan kita, kita harus sikapi dengan berbeda. Banyak di tahun-tahun Ramadan sebelumnya, orang begitu semangat, euforia di fase-fase awal, di pekan awal Ramadan. Betapa membludaknya semua masjid ataupun musalla oleh jamaah. Akan tetapi masuk pekan kedua, secara fakta kita bisa melihat bagaimana mengalami kemajuan pesat dari sisi majunya saf-saf barisan salat tarawih yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini fenomena apa? Ini fenomena ketika seseorang tidak istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tips yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa langgeng menjalani satu musim ibadah yang namanya Ramadan, maka butuh persiapan. Yang pertama, luruskan niat karena Allah. Kita happy ketemu Ramadan bukan karena nanti kita dapat tunjangan khusus. Apakah itu THR atau tunjangan-tunjangan lainnya? Enggak, itu bonus saja jemaah. Tapi motivasi kita bahagia ketemu Ramadan karena kita akan disajikan oleh Allah dengan beragam macam variasi ibadah. Dan begitulah lifestyle-nya atau perasaan orang-orang yang beriman ketika disajikan dengan beragam macam ibadah yang dianjurkan, bahkan ada yang diperintahkan secara wajib untuk dia kerjakan di satu musim ibadah, maka dia begitu semangat untuk menjalaninya. Dan tidaklah ibadah itu dikerjakan kecuali dia persembahkan untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan semua ragam variasi ibadah apapun itu, terlebih di Ramadan luar biasa. Puasa di luar Ramadan memang ada, tapi berbeda, menjadi begitu spesial di Ramadan. Meningkat dari sisi hukum yang sebelumnya sunnah. Puasa-puasa di luar Ramadan itu hukumnya hanya sebatas sunnah. Di Ramadan wajib, sehingga kita semua kaum muslimin di seluruh muka bumi ini kompak mengerjakannya. Allahu Akbar. Salat tarawih atau salat malam, qiyamul lail di luar Ramadan ada. Setiap hari bisa kita laksanakan. Cuma menjadi berbeda ketika di momen Ramadan. Di luar Ramadan banyak kita justru melewatkan malam-malam yang kita lalui dengan memperpanjang tidur kita dan menikmati mimpi kita. Tapi di Ramadan luar biasa. Kalau di luar Ramadan rata-rata ketika ada sesi tanya jawab, jemaah bertanya, Ustaz, minimal salat malam diperbolehkan berapa? Maka ulama fikih mengatakan 1 rakaat boleh. Itu yang disebut dengan salatul witr. Tapi di Ramadan gak ada ceritanya orang sholat malam 1 rakaat. Seminim-minimnya 11 rakaat. Ini menunjukkan dahsyatnya Ramadan. Belum lagi orang berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh, bersedekah, membuka puasa kan. Orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Ini luar biasa. Cuma pertanyaannya, mampukah kita melakukan hal itu dengan istiqamah? Oleh karenanya, hanya orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, yang mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah menjalani satu musim ibadah dan bahkan melanjutkan pada musim-musim berikutnya dari sisa umur yang Allah berikan. Karena sesungguhnya kita ini bukan hamba Ramadan, kita adalah hamba Allah yang harusnya senantiasa kita tunjukkan ketaatan, semangat kita dalam ibadah di sepanjang usia yang kita jalani. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengikhlaskan diri karena Allah menghadapi musim ibadah yang bernama Ramadan, maka tips berikutnya al-isti'dad al-ilm, ay isti'dadul ilm. Siapkan diri kita dengan ilmu. Karena kalau kita beribadah tanpa dasar ilmu, maka khawatir target agar ibadah kita diterima semakin jauh. Orang-orang yang berilmu dia tahu bagaimana dia harus memenuhi 2 syarat ibadah itu diterima. Yang pertama dari sisi keikhlasan. Tidak bisa orang menunjukkan keikhlasan dalam beribadah kecuali jika dia memang memiliki keilmuan yang cukup, yang membimbing dia untuk bisa ikhlas dalam beramal atau beribadah. Yang kedua adalah ittiba'. Bagaimana agar ibadah yang kita jalani di musim Ramadan itu benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka butuh ilmu. Bagaimana konsep berpuasanya, konsep sholat malamnya, konsep nanti tilawatul Qur'annya, konsep bersedekahnya.
Menjelang akhir Ramadan, konsep zakatul fitr, konsep berhari raya, semua butuh ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Sesungguhnya as-sam'a pendengaran kita, wal basara penglihatan kita, wal fuad sampai hati kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memahami agama Islam itu agama yang ilmiah, agama yang berdasarkan dalil petunjuk yang jelas, yang tidak lain bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka kita butuh mengilmuinya agar ibadah kita pun semakin besar peluangnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa memenuhi dua syarat, yaitu dari sisi keikhlasan dan juga dari sisi mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الحاضرين رحمني الله وإياكم. Tips berikutnya, kita semua menyadari jemaah, termasuk diri anak, kita ini bukan termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang ahli ibadah, dia tidak hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib saja, tidak jemaah. Kelanggengan dia di dalam track ibadah itu bukan yang sifatnya atau yang hukumnya wajib saja, tapi yang sunnah pun begitu luar biasa dijaga. Kita bukan ahli ibadah dalam urusan salat malam, kita bukan ahli ibadah di dalam urusan qiraatul tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kita bukan ahli ibadah dalam urusan berpuasa, kita bukan ahli ibadah dalam urusan sedekah dan sebagainya. Maka kita tentu butuh persiapan. Kita mesti lakukan pemanasan agar nanti di saat di musim ibadah itu, yaitu yang bernama Ramadan telah tiba, kita udah siap. Sebagaimana kita saat berolahraga, antum yang hobi badminton, antum yang hobi futsal atau olahraga lainnya, saat antum akan menjalani aktivitas olahraga tersebut, antum nggak langsung kan kita jalani dengan penuh semangat, diawali dulu dengan warming up, pemanasan dan sebagainya. Sama. Kita ingin sukses di Ramadan, lakukan pemanasan dari sekarang. Akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Agar nanti saat musim Ramadan tiba, mudah-mudahan target kita tuh melampaui apa yang telah kita capai di Ramadan yang lalu. Ramadan yang lalu kita cuma bisa mengkhatamkan Al-Quran. Semoga kita bisa 2 kali atau bahkan lebih. Sepanjang hidup kita bahkan ada yang belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Maka Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi, semoga Allah perkenankan kita bertemu dengannya, itu menjadi momen terbaik kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Lakukan dari sekarang jemaah. Terakhir, tips agar kita bisa maksimal di Ramadan. Karena Ramadan semakin dekat. Jadikan Ramadan tahun ini, jikalau Allah memang memperkenankan kita bertemu dengannya, hayati bahwasanya itu adalah Ramadan terakhir kita. Seseorang ketika menghadapi kesempatan terakhir, the last chance, dia gak akan menyanyiakan kesempatan tersebut. Maka itu pula yang kemudian dijadikan sebagai tips yang Nabi sampaikan agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Kita sering merasa kita sulit untuk khusyuk dalam salat. Nabi berikan tips untuk bisa khusyuk di dalam salat. Di antara tipsnya adalah jadikan itu adalah momen salat terakhirmu. Rasakan setelah ini seakan-akan kau gak punya kesempatan lagi ketemu salat berikutnya. Maka tentu kita akan melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Ya, semoga yang sebentar ini bermanfaat untuk diri anak dan juga kepada antum sekalian. Dan semoga Allah berikan taufik, yaitu berupa kekuatan kepada kita setelah kita mengetahui tips-tips ini disampaikan oleh para ulama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita juga diberi kemudahan oleh Allah untuk mampu mengamalkannya. Sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan-keutamaan yang besar di saat diberi kesempatan bertemu dengan musim Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.